lagi untuk membahas soal-soal untuk persiapan P3K pada seleksi tahun ini. Dan tak lupa sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Bismillah. Berdoa dapat diakhiri. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kemarin juga sudah tryout karena memang kebanyakan soalnya yang kemarin itu komunitas dan jiwa mungkin agak sedikit apa ya, sedikit uh, uh, kurang familiar ya, karena kebanyakan dari kita pertemuannya itu adalah uh, KMB Gadar Kritis. Sebentar Bapak Ibu, bentar ada. Oke Bapak Ibu, mari kita mulai saja. Dan tak lupa saya selalu sampaikan kepada panjenengan pada saat nanti panjenengan mengerjakan soal, saya harap eh, dikendalikan, nggih. Maksudnya itu dikendalikan itu saya paham ini selalu saya wanti-wanti untuk P3K baik yang tahun lalu dan ini baik juga untuk yang perawat yang eh, formasi CPNS ya kebanyakan karena sudah punya pengalaman minimal 1 tahun ataupun bahkan fresh graduate sekalipun kalau pada saat mengerjakan soal tupoksinya adalah tupoksi perawat. Jadi jangan terlalu overpower di situ. Eh, ya mungkin itulah ya yang perlu saya selalu tegaskan karena kebanyakan sangat overpower sehingga jawabannya adalah jawaban yang dimintanya hanya sebatas tapi dijawab yang lebih sehingga tupoksinya tidak tepat sasaran seperti itu. Oke, saya nanti mohon untuk eh, komunikasinya dua arah, oke, komunikasinya dua arah sehingga pada diskusi ini bisa lebih hidup seperti itu. Silakan nanti bisa urun rembuk di chat ataupun di suara. Baik, kita mulai dari sini ya Bapak Ibu. Ah, untuk soal saya, apakah sudah kelihatan di panjenengan semua? Pun Kelihatan Pak, sih. Oke, terima kasih. sudah Pak. Oke, kita mulai. Yang pertama, baca dulu soalnya. Bapak Ibu, selalu saya sampaikan, kalau jenengan nanti pusing perkara hierarki, baik itu diagnosa, pemeriksaan, terus evaluasi atau tujuan, eh, ataupun masalah keperawatan, pemeriksaan fisik, kalau diminta prioritas yang mana, lihat hierarki. Itu nggih, lihat hierarki yang sudah saya sharekan ke panjenengan semua. Oke, kita mulai dari sini. Pertama, diagnosa keperawatan. Kira-kira jawabannya apa? Sembari saya bacakan. Seorang perempuan berusia 74 tahun masuk dengan keluhannya sesak. Kita tandai sesak. Perawatan hari ketiga. Hasil pengkajian, pasien batuk disertai lendir, ronki pada semua lawang paru. Wah, sudah kelihatan banget, ya. Berarti ini masuk RW. Kriteria paling tinggi, yaitu apa? B1, B1 bagian 1. Bapak Ibu, kalau saya nanti ngomong B1 bagian 1 itu artinya RW. Oke, masalahnya sumbatan jalan nafas. Tapi kalau B1 bagian 2 kita ngomongnya macam-macam. Bisa karena asidosis, gitu nggih. Ya, bisa karena em, gangguan pernafasan apa ya. Ya, semacamnya ya. Yang penting enggak RW ya. Misal tension, tension, file chest dan sebagainya. Gitu nggih. Kalau ini sesaknya karena apa? B1 bagian 1. Jawabannya yang tepat adalah
D. Bersihan jalan nafas. Jadi seperti itu. Ingat nggih, bersihan jalan nafas itu adalah keperawat untuk saat ini adalah diagnosa keperawatan yang paling tinggi. Begitupun juga dengan manajemen jalan nafas. Itu juga yang paling tinggi untuk intervensinya. Itu ya, yang bawah ya nggak usah baca karena sudah kelihatan. Gitu. Kalau efusi pleura ini masuk B1 bagian berapa kira-kira? B1 bagian 1 atau 2? Dua. 2, gitu nggih. Karena mengganggu proses pernafasan itu sendiri. Ya, saya tambah ya. Efusi pleura. Karena mengganggu proses bernafas, tapi tidak mengganggu jalan nafas untuk efusi pleura. Seperti itu. Jadi identifikasinya seperti itu. Oke, selanjutnya diagnosa keperawatan yang utama. Seorang perempuan berusia 48 tahun dirawat dengan hemiparese dextra. Hemiparese dextra. Menurut keluarga, awalnya pasien didapatkan jatuh lemas tampak pucat. Setelah pasien tidak dapat berbicara, namun masih bisa kontak. GCS-nya segini, verbalnya nggak ada ya. Ya, oke. Tekanan darah 130, nadi 83. Terus pernafasannya 18. Hasil pengkajian tonus dan kekuatan otot menurun pada sisi kanan. Oh ya, dextra. CT scan ada infark cerebri sinistra dan proses atrofi cerebri. Oke, diagnosa yang tepat adalah apa, Bapak Ibu? Diagnosa yang tepat, saya A. tandai. A. Hemiparese dextra. Ini masuk hemiparese dextra, berarti gangguan bagian kanan. Ekstremitas kanan. Ini masuk B3 atau B6? B3 atau B6? Coba diidentifikasi. Kekuatan tonus otot. Ini B3 atau B6? B berapa? Oh, ini anggota gerak, Pak. Muskuloskeletal. B6. Atau ada yang mungkin B3. Kira-kira yang mana? Green, B? Pak. Green. Brain. Oke, nggih. Berarti B3. Gitu, nggih. B3. Nah, karena ini adalah susunan saraf pusat gangguannya. Ingat nggih, kalau menjawab lihat et kausanya, et kausa. Gitu nggih. Kalau ini misal saya jawab hambatan mobilitas fisik, ini hambatan mobilitas fisiknya bisa B3 atau B6? Kalau konteksnya sini, hambatan mobilitas fisik B3 apa B6? B3, gitu nggih. Jadi G. pada saat panjenengan nanti lihat soal, lihat et kausanya. Tidak selalu hambatan mobilitas fisik itu masuknya B6. Ingat ya, tidak selalu. Ya. Tapi jawaban untuk sholat ini adalah ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. Keduanya adalah hambatan mobilitas fisik gitu. Oke, selanjutnya nomor berapa ini? 3. Diagnosa keperawatan utama. Perawatan utama. Kasus di atas. Seorang laki-laki 50 tahun, dia dengan CKD, tampak odem fasial, oke, odem ekstremitas, JVV-nya meningkat, tampak pucat, lelah, ureumnya 75, kreatininnya tinggi, oke, albuminnya rendah. Keluarga mengatakan pasien kaki tidak dapat digerakkan. Saat DRS pasien diharuskan cuci darah. Pasien riwayat HTDN sejak 10 tahun lalu, TTV 160. Ya, kira-kira diagnosa keperawatan yang utama adalah A. A, gitu. Oke, sudah kelihatan, gitu. Oke, oke, selanjutnya nomor 4 untuk soalnya.
Pertanyaannya adalah intervensi keperawatan utama. Monggo dijawab kira-kira apa? Seorang perempuan berusia 71 tahun dirawat sejak sejak 3 hari yang lalu nyeri dada. Kita tandai nyeri dada dan sesak nafas. Dirasakan 4 hari yang lalu dirasakan hilang timbul dan tembus sampai belakang. Ya, seperti revert pain. Oke, hasil pengkajian mengatakan nyeri dada skala 6 disertai sesak. Ronkinya positif, kanan kiri. Nah, sudah kelihatan ini. Kita terlalu fokus pada nyerinya ya. Ada sesak dan lain-lain. Ekonya ejection fraksinya 60% berarti aman ya. Gangguan fungsi diastol. Oke. Ada gangguan fungsi diastolnya. Oke, intervensinya apa ini? Masa keperawatan yang mana? Masa keperawatannya yang mana, Bapak Ibu? Kira-kira masalah keperawatannya yang mana? Yang di soal ini. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Pasang oksigen. Pasang oksigen. Satu efektif. Atau efektif. Oke. Ya, di sini ya seorang perempuan 71 tahun, 71 tahun, 3 hari yang lalu nyeri dada. 3 hari yang lalu nyeri dada. Sesak nafas dirasakan sejak 4 hari yang lalu hilang timbul. Oke. Ada yang ngomong pasang oksigen. Kenapa kok harus pasang oksigen, Bapak Ibu? Alasannya apa, Nje? Sesak, sesak, atau apa alasannya? Jadi gini, ini kita simpulkan pasiennya ini kenapa? Skala 6, nyerinya skala 6 disertai sesak nafas. Gitu nggih. Berarti ini nyerinya karena apa, Bapak Ibu? Nyeri dadanya. Lah ya, nyeri dada itu nyerinya penyebabnya karena apa? Karena ronki, Apa, Bapak Ibu? karena ada ronki. Karena ada ronki. Oke ya, ada yang lain? Oh, ada fungsi diastoliknya yang terganggu, tapi ejection Pas fraksinya jantung bertanya wali. ada yang ngomong jantung juga. Oke, nggih. Oke. Kalau jenengan kesulitan seperti ini, mengalami apa ya, dilema. Akhirnya kita balik lagi hierarki B1-1. Gitu nggih. Sesak nafasnya ini apa? B1 bagian 1. Gitu nggih. Oh, ini ada fungsi diastolik. Kemungkinan kausanya nyeri karena B2. Bisa jadi ini B2 atau B1 bagian 1. Skala 6 disertai sesak nafas. Oh, bisa juga ini B2 atau malah juga B1 bagian 1. Kalau B2 ini masalahnya apa? Kita kan sudah pengalaman ya. Oh, B2 berarti kemungkinan angina atau koroner. Koroner. Tapi kita harus tahu koronernya karena apa? Koroner itu karena proses iskemia. Iskemianya karena apa? Kurang oksigen. Maaf, oke. Kurang oksigen. Kira-kira ronki ini menghambat suplai oksigen masuk ke dalam tubuh apa enggak? Jelas menghambat. Pasang oksigen menyelesaikan masalah enggak? Enggak. Jelas enggak. Yang dilakukan pertama adalah batuk efektif. Loh Pak, nanti kan serangan Pak. Iya serangan. Tetapi bersihkan dulu jalan nafasnya ya, agar suplainya masuk ke paru-paru, nanti di proses pertukaran oksigen sehingga masuk ke koronernya. Baru koronernya kita ngomong B2.
Seperti itu nggih. Jadi ada masalah ini ronki. Ronki juga bisa menyebabkan nyeri, bisa. Gitu nggih. Jadi kalau memang seperti ini, kalau ada jalan nafas itu jenengan tempatkan di urutan pertama. Sejauh ini seperti itu. Karena percuma kalau kita memberikan oksigenasi tapi tersumbat. Akhirnya bendal gitu nggih. Oke. Ini untuk konteksnya seperti ini. Mungkin kalau di lapangan pasti pasang oksigen. Iya benar dipasang oksigen. Tetapi simultan, artinya apa simultan? Jalan nafasnya juga harus diefektifkan. Termasuk salah satunya menghilangkan ronki. Kita asumsikan ronkinya ini ya penuh gitu aja. Dia cuma ngomongnya plus-plus gitu aja. Ya. RW didahulukan Bapak Ibu, gitu nggih. Oke, selanjutnya nomor 5. Nomor 5 kita baca soalnya dulu. Intervensi utama. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat di internal, keluhannya nyeri dada seperti tertusuk. Skalanya 6. Dirasakan tembus sampai belakang, hasil EKG, atrial fibrilasi, Rex bundle blocks, Rex bundle block. Saat ini terpasang dopamin 3 mg, perkirakan berat badan per menit, terapi pakai digoxin, hasil lab natriumnya 123, kaliumnya 6,1, kloridnya 91, troponinnya kurang dari 50, tampak lemah, sesak, dan batuk berlendir. Ya, sesak dan batuknya berlendir, tapi masih bisa sadar. Pasien telah terpasang oksigen dan monitor. Kira-kira jawabannya yang tepat adalah jawabannya tepat apa Bapak Ibu? Monggo ditulis saja jawaban yang tepat untuk kasus ini apa? Ada Rex Brander block, atrial fibrilasi, tembus ke belakang. Wah, B2-nya banyak ya. Saya tandai dulu B2. Tertusuknya ini juga B2, tembus belakang karena B2, atrial fibrilasi B2, dadanya tebal-tebal, Rex Brander block ya. Cabang kanan terblokir, adanya dopamin juga. Oh, terapi digitalisnya banyak ya. Digitalis ya, terapi digitalis ya. Digitalis, hasil lab bla bla bla, adanya kan. Oke, jawabannya apa Bapak Ibu kira-kira? Wow, Lakukan suction, shock kardiogen itu. jawabannya apa kira-kira? Koreksi elektrolit, ya ada gangguan elektrolit juga Bapak Ibu. Oke, jawabannya apa kira-kira? Pasien nampak lemah ya. Berarti ini pasiennya masih sadar gitu nggih. Masih sadar. Suction diperlukan nggak? Enggak. Gitu nggih. Tidak. Tidak. Suction hanya diberikan jika pakai RW definitif. RW definitif. Upper RW. Upper RW. Upper RW itu bagian atas. Ronki nggak bisa. Ini hanya sebatas sampai karina. Atau sorry, kalau sadar hanya sebatas epiglottis. Gitu nggih. Tapi kalau pakai RW definitif ya bisa sampai karina. Gitu nggih. Terus suction dilakukan jika tidak sadar. Tidak sadar. Gitu nggih. Nah, untuk kasus kali ini gangguan elektrolit ada nggak? Ada. Itu nggih. Gangguan elektrolit ada nggak? Ada. Ya, terus ada sesak nggak? Ada. Sesaknya karena apa? Bisa karena jantungnya, bisa karena badannya lendir. Ya, batuk lendir. B1 bagian 1. Jawaban yang tepat apa? Kalau untuk kali ini yaitu Oke, Pak. D.
ajarkan batuk efektif. Gitu. Ingat nggih, RW menempati urutan paling tinggi. Baik itu masalah keperawatan, diagnosa, intervensi, tujuan, kriteria hasil, evaluasi, ataupun pemeriksaannya. Nggih. Pemeriksaan RW paling tinggi. Seperti itu nggih. Kecuali gini, batuk berdahak, berlendir, dan sudah dikeluarkan. Berarti itu kita eliminasi. Seperti itu. Karena ini masih belum tertangani, berarti batuk berlendirnya yang kita tangani terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya nomor 6. Intervensi keperawatan utama. Seorang laki-laki berusia 64 tahun dirawat dengan kesadarannya menurun. Pengkajian GCS-nya 131. Refleks patologis ekstremitas bawah. Refleks patologis ekstremitas bagian bawah dan patologis. Terpasang non breathing mask, demamnya 38, lendir sangat banyak, ronki auskultasi tampak sudah terdengar. Menurut keluarga pasien riwayat NHS ya sejak setahun lalu hingga saat ini tidak dapat menggerakkan sisi kiri, tampak defense thrombus DVT. Oke, jawabannya tepat apa Bapak Ibu? D. I. Jawabannya apa Bapak Ibu? Suction. Suction. Gitu. Suction, Pak. Suction. Kenapa harus suction? Karena ini ngomongnya lendir sangat banyak. Kalau lendir sangat banyak ini nggak ada, terus ronki auskultasi. Misal lendir sangat banyak ini nggak ada, pilih E. Gitu nggak? Karena ini ada, berarti pilihnya yang D. Sampai sini dimengerti nggak Bapak Ibu? Kalau nggak ada tulisan lendir sangat banyak ini nggak ada, pilih yang E. Atau yang jawabannya yang fisioterapi dada. Gitu nggih? Karena pasiennya penurunan kesadaran. Ronki nggak bisa disuction. Karena di sini nggak ada ngomong pakai ETT atau yang lain sebagainya. Gitu nggih Bapak Ibu? Karena ini lendir ada, pakainya suction. Karena ini lendir ada, pakainya suction. Sama kayak ini nggih. RW definitif, upper RW atau tidak sadar pakai suction. Gitu nggih. Oke, upper RW itu batasnya sampai epiglottis, sebelum epiglottis. Gitu. Oke. Terima kasih atas feedbacknya. Oke, pengkajiannya harus dilakukan. Nah, ini ngomongnya hierarki, sejak tadi ngomong hierarki terus ya ini ya. Seorang perempuan usianya 22 tahun, sementara dirawat di internat dengan nyeri kepala, skala 8. Menurut keluarga, semalam sempat kejang 2 kali, serta muntah-muntah. Pasca nyeri kepala sebenarnya sudah dirasa sejak sebelum memberat 5 hari. Beberapa jam perawatan, pasien mengalami penurunan kesadaran. CT scan abses cerebri rubus frontalis kanan disertai edema perivokalis dan middle shift ke kiri 1,8 cm. Oke, jawaban yang tepat adalah ini kasusnya di B3 ini berarti ya. Di B3. B3. Muntah-muntah ini masuk B berapa? B3 atau B5? B3. B3, gitu nggih? Oke, jawabannya yang benar adalah ini B3 A. sama Oh, A. itu ikal. Oke, nah. Oke, selanjutnya hierarki lagi nih, soal hierarki lagi. Apakah diagnosa keperawatan kasus di atas? Oke, seorang perempuan berusia 75 tahun dirawat di internat dengan keluhannya kelelahan. Dilakukan pemeriksaan GDS-nya 85, adanya sinus takikardi, ya. Pasien riwayat diare 4 hari lalu ditemukan gangguan elektrolit pada hasil lab setelah diberikan injeksi 40 dextrose 40%, terpasang DEX 5%.
1 jam GDS jadi 214. Kemudian GDS turun lagi menjadi 100. Keluarga mengatakan pasien riwayat yang lama dan tidak rajin mengontrol penyakitnya maupun dietnya. Nah, kelihatan ini. Jawabannya apa, Bapak Ibu? Apa? Ah, Tidak stabilan glukosa. gitu. Oke. Selanjutnya, nomor 9. Hierarki lagi. Diagnosa keperawatan utama. Seorang laki-laki berusia 51 tahun dirawat dengan kanker paru. Awalnya datang dengan keluhan sesak. Saat ini sudah berkurang. Pengkajian kesadaran somnolen, tampak terpasang NGT, skala Morse ya, resiko tinggi jatuh, masih tampak sesak, masih tampak sesak lagi ya, terpasang kanul, laboratorium GDS 322, albumnya 2,9, bilirubin direknya 0,4 ya, naik dikit. Oke, masa keperawatannya apa Bapak Ibu? Nah, ini sesaknya sudah terpasang oksigen. Nah, yang pertama tadi kan sesak tapi sudah berkurang. Terus sesak lagi terpasang oksigen. Oke. Terus ada GDS-nya yang 322. Albumnya 2,19. Masalah B, B1-nya sudah selesai. B1 sudah selesai. Itu nggih. B1 sudah selesai. Ya, oke. Somnolennya ini karena apa, Bapak Ibu? Masuk di B berapa somnolennya ini? B3. B3. Ingat nggih, ini adalah tanda. Somnolen bisa masuk di B1 jika kekurangan oksigen, hipoksia, ya, dan lain-lain. Itu B1. Somnolen bisa masuk di B2 jika saya tulis saja ya. Somnolen bisa masuk di B1 jika misal posisi hipoksia atau kurang oksigen gitu nggih. Ya, itu bisa. Keracunan oksigen atau hiperkarbi juga bisa. Seperti itu. Somnolen bisa masuk B2 jika shock. Pasti nggih. Nah, bisa shock. Masuk di B3 bisa karena apa? Gangguan SSP. Itu nggih. Dan lain sebagainya. Lah, ini somnolennya masuk di karena apa? Karena ini Bapak Ibu, hiperglikemi. Bapak Ibu, tanda hiperglikemi sama hipoglikemi sama. Tanda klinisnya. Yang membedakan cuma di GDS. Gitu nggih? Cuma di GDS. Nah, jawaban yang tepat untuk case ini adalah ini. C. Gitu nggih. Kenapa? Dilihat GDS-nya. Loh, Pak, GDS-nya kan tinggi, gula darahnya cukup pada proporsi di dalam tubuh, tapi tidak untuk fungsinya. Harusnya GDS ini masuk apa? Masuk gula darah ini masuk apa? Intrasel. Dibawa oleh apa? Insulin. Gitu nggih. Ini case-nya mungkin bisa tipe 1 atau tipe 2 tergantung dari pemeriksaan yang lain gitu nggih. Ada resistensi atau penurunan produksi insulin. Jadi hipoglikemi sama hiperglikemi tanda gejalanya sama, GDS-nya yang membedakan. Nanti kalau ini misal GDS-nya rendah, ya tetap jawabannya adalah C. Seperti itu. Gitu nggih Bapak Ibu.
Datanya ada dua, GDS sama albumin. Albuminnya harusnya 3,5, GDS-nya harusnya normal. Sejatinya harus distribusikan ke intrasel lewat insulin, melalui insulin. Itu nggih. Oke, nomor 10. Pengkajian loop ya. Berarti apa ini? Pengkajian loop kita lihat nggih, trauma ataupun pernafasan. Muskuloskeletal atau pernafasan. Seorang laki-laki 65 tahun datang ke klinik dengan kedua kaki terasa nyeri saat digerakkan sejak 2 minggu lalu. Pasien mengatakan konsumsi jeroan, cumi, kacang-kacangan. Oh, ini muskuloskeletal nggih. Tampak ekspresi wajah, tampak meringis, sakit, gerakan, skala nyeri 7, sendi, lutut, dan ibu jari tampak kemerahan. Ya, oke. Look pada kasus di atas. Berarti yang bisa kita lihat dan nampak adalah apa, Bapak Ibu? Vokal adalah look, feel, move. Sorry. Pernafasan atau RW, 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 breathing, breathing, look, listen, feel. Gitu. Jadi jawabannya apa, Bapak Ibu? Yang kita bisa lihat dari look, D. Nyeri berarti dari feel, gitu nggih. Deformitas sendi, ada nggak deformitas sendi? Keluhannya nyeri, kedua kaki bengkak terasa nyeri. Ya, oke, bisa. Tapi ini nggak ngomong deformitas ya, karena deformitas adalah perubahan bentuk. Oke, ya, masih belum bisa diobservasi. Krepitasi atau spasme otot tidak kelihatan, kekuatan otot nggak nampak datanya seperti itu. Oke, nggih. Jadi jawabannya adalah keterbatasan rentang gerak. Itu nggih. Maaf. Keterbatasan rentang gerak. Bentar ya Bapak Ibu. Pengkajian loop. Loop. Enggak. Jawabannya enggak ini. Jawabannya deformitas. Yang lebih tepat. Meskipun belum nampak yang dalam. Tapi ada case-nya adalah kaki bengkak. Itu nggih. Kaki bengkak ya ini. Saya tandai nggih, kaki bengkak ini loop. Loop terasa nyeri ini feel. Ekspresi wajah ini feel. Tampak meringis kali gerakan sendi kedua sendi lutut. Oh ini. Datanya ada lagi ini. Kedua sendi lutut dan ibu jari tampak kemerahan ya. Kita melewatkan ini. Ini look, feel. Move-nya mana ini? Digerakkan. Nyeri jika digerakkan berarti move ya. Gitu nggih. Oke. Deformitas sendi. Tanya, Oke. feel itu apa, Pak? Gimana? Feel itu apa ya, Pak? Feel itu rasa. Feel itu sama dengan rasa. Jadi look itu kita lihat apakah ada perubahan bentuk, apakah ada tanda peradangan, seperti itu. Feel dirasakan apakah ada perasaan sakit ya, sakit atau nyeri gitu nih. Ini feel ini diobservasi dari omongan pasien. Saya nyeri, saya nggak nyaman seperti itu. Gimana? Oh Bapak? iya, Pak. Ya, ngerti. J. Ingat ya, kalau muskuloskeletal, look, feel, move. Kalau RW breathing, look, listen, feel. Gitu nggih. Gitu. Nanti kalau ada soal, kita lihat look, listen, feel-nya kalau look, listen, feel-nya kalau di RW itu seperti apa. Gitu nggih. Oke, selanjutnya nomor 11. Ini
jenis nyeri yang dirasakan. Nah, kita lihat jawaban Bapak Ibu sekarang apa untuk ini. Seorang laki-laki berusia 20 tahun dirawat di unit fraktur tibia fibula sinistra. Oke, tibia fibula ini mengatakan keluhan sejak 2 bulan lalu dan tidak dibawa karena beranggapan dengan pijat memperbaiki tulang yang patah. Hasil pengkajian didapatkan fraktur sindrom kompartemen. Ya, fraktur sindrom. Dokter melakukan amputasi patella sinistra. Saat ini hari ketiga perawatan. Oke, pos amputasi. Pasien merasakan nyeri pada area tibia fibula. Nah, dia ada fraktur tibia fibula. Sudah 2 bulan lalu dan tidak dibawa ke RS dan hanya dibawa pijat ya, SPOT ya, sangkal putung ortopedik ya. Ya sangkal putung misal seperti itu. Oke, didapatkan fraktur sindrom kompartemen. Nah, berarti mati rasa sudah nih. Oke, nggak ada vaskularisasi yang bagus. Dokter melakukan amputasi patella sinistra. Jawaban yang tepat apa Bapak Ibu? Jawabannya tepat apa? Kira-kira? Ini ada kelihatan. Saat ini pos amputasi nyeri pada area tibula fibula sinistra. Padahal sudah dipotong. Nah, berarti apa? Berarti apa? Deep visceral phantom revert central. Jawabannya apa? Monggo. Kira-kira apa jawabannya? Dia sudah diamputasi, tapi dia masih mengalami nyeri di daerah yang diamputasi tadi, padahal bagiannya sudah hilang. Jawabannya yang tepat adalah kira-kira apa Bapak Ibu? CE, CE, apa lagi D, CD. Oke, jawabannya yang tepat adalah phantom, gitu ya. Ya. Oke, kenapa phantom? Phantom itu artinya itu hantu Bapak Ibu. Hantu ya, berarti tidak ada ya. Nah, kalau nyeri phantom ini biasanya nyeri dirasa masih bagian tubuh hilang, gitu ya. Di phantom itu seperti itu. Kalau nyeri di vein ini nyeri yang sangat dalam ini, ya nyerinya dalam, di dalam, ya. Kalau yang visceral ini apa ya? Samar-samar ya, samar-samar yang timbul, samar atau bisa kerap muncul ya, kerap muncul. Visceral berarti hanya samar-samar, hanya permukaan saja. Dan permukaan saja. Oke, selanjutnya kalau yang apa ini? Revert pain. Revert pain ini biasanya untuk yang apa ya? Menjalar gitu nggih. Menjalar atau jauh dari penyebab. Bisa contohnya ini apa ya? Jantung koroner disease ya, atau penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner. Kalau central pain ini hubungannya dengan susunan saraf pusat. Contohnya apa ya? Stroke gitu ya. Stroke, terus aneurism. Pokoknya masalahnya ada di otak nggih. Misal tumor otak ya, tumor otak dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk ini ya, pantom. Jadi nanti kalau ada soalnya bagian tubuhnya hilang tapi masih dirasakan ya kayak psikosomatis ya. Tapi ini adalah nyeri namanya pantom ya. Oke.
Selanjutnya nomor 12. Oke, pada kasus di atas perawat melakukan pengajian PGRST. Manakah kalimat untuk T? T-nya ini apa Bapak Ibu? Time ya. Time. Waktu kapan munculnya. Eh, Seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri dada, tidak didapatkan sesak nafas, lekas lelah, dada berdebar-debar, kebiasaan merokok 2 bungkus sehari, pasien mengeluh skalanya 8, area dada menjalar ke bahu dan nyeri dirasakan seperti eh, ditusuk-tusuk dan dirasakan terus-menerus. Lah ini pasien sudah beristirahat dan dirasa sejak sejam yang lalu. Nah, jawabannya yang pasti adalah C, karena time. Gitu ya. Karena time. Kita identifikasi yang lain. Keluhan nyeri dada, lekas membaik, skalanya 8. Skala 8 ini berarti yang eh, apa ya? Severity ya, S. Ya, skala ya. Ditusuk-tusuk berarti kualitas. Eh, Terus ini mana keluhan nyeri dada berarti region R. Oke. Anamnesis bla 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 kebiasaan tidak didapatkan. Pasien mulanya dirasakan area dada menjalar ke bahu. Ya ke bahu ke R ya kan. Lengan kiri R. Nah, P-nya ini apa ini? P-nya lekas lelah maupun dada berdebar-debar. P-nya nggak terlalu jelas, tapi P ini adalah penyebab, gitu nggih. Penyebabnya apa? Ya, lekas lelah mungkin ya, lebih mengarah ke lekas lelah. Ya, mendekati ini ya, karena dadanya berdebar-debar. Iya, P, H, R, S, T. T-nya yang ini. Gitu nggih. Oke. Selanjutnya nomor 12C. Oke, terima kasih. Nomor 13 Bapak Ibu. Ini hierarki lagi sepertinya. Oke, monggo jawabnya di drop di kolom komen. Oke, seorang laki-laki 45 tahun datang poliklinik, keluhannya nyeri hebat, skalanya 8 pada sendi ibu jari kanan. Oke, sendi jari ibu kanan. Hal ini dialami penderita saat bangun pagi, berlangsung selama 30 menit sampai 1 jam. Keluhan ini dialami sejak 3 bulan terakhir. Pasien juga mengatakan karena nyeri pada jari kaki, maka pasien sulit untuk berjalan. Pasien riwayat stroke 4 bulan lalu dan tirah baring lama maka tampak degubitus grade 1 di kedua tumit. Oke. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah seorang laki-laki datang poliklinik. Oke, datang poliklinik. Jawabannya apa ini? B, 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 B. Oke. Seorang laki-laki poliklinik. Keluhannya nyeri hebat skala 8 ibu jari kanan. Hal ini dalam menderita pagi hari berlangsung 30 menit sampai 1 jam. Keluhan ini sudah 3 bulan. Pasien mengatakan nyeri pada kaki kiri, sulit untuk berjalan. Jari kaki ya, jari kaki. Maka pasien riwayat stroke 4 tahun lalu dan tirah baring lama, maka nampak decubitus grade 1. Oke nggih, decubitus grade 1. Jawaban yang tepat apa Bapak Ibu? Nyeri hebat sendi ibu jari. Berarti ini apa ini? B6. Hitung sorry, B6. Itu nggih. Decubitus grade 1 berarti B B6. Dulu kan mana nyeri sama eh ini decubitus. Berarti kalau decubitus ini integritas kulit. Oke. Jawabannya apa Bapak Ibu? A. Jawabannya adalah A. A, Pak. A. Kesulitan tegas sulit. Itu nggih. Jawabannya adalah A. Bapak Ibu,
untuk nyeri kronis ataupun nyeri kronik itu adalah jika nyeri kronik itu lebih dari 6 bulan. Itu nggih. Oke. Sampai di sini dimengerti nggih Bapak Ibu? Bapak Ibu. Oh, iya. J. Jadi jika lebih dari 6 bulan dan hampir setiap hari ya, itu nyerinya kronik. Gitu nggih. Nyeri kronik. Kalau orang vertigo tapi tidak setiap hari ya, misal nyeri kronik itu jika 6 bulan terus menerus setiap hari. Tapi kalau orangnya itu sehari ada, 6 hari nggak ada, 2 hari nggak ada, 3 hari nggak ada gitu, kita nggak bisa ngomong itu nyeri kronik, itu nggak bisa. Itu nggih. Jadi Bapak Ibu eh, yang membedakan ini kalau nyeri akut ini di bawah 6 bulan. Ya. Oke, selanjutnya nomor 14. Tindakan non farmakostimulasi kutanius. Apa ini? Kasusnya seorang perempuan 19 tahun bawa UGD dengan keluhannya nyeri perut kanan bagian bawah. Rasa sakit datang tiba-tiba membuat pasien terbangun eh, dari tidur karena nyeri tersebut nyeri perut disertai muntah 3 kali berisi sisa makanan. Saat ini pasien dirawat di bangsal masih dengan keluhan nyeri abdomen skala 7. Kira-kira tindakan yang tepat untuk kasus ini adalah tindakan yang tepat adalah tindakan yang tepat adalah tindakan yang tepat adalah B. Kompres dingin. Gitu nggih. Jadi pada kasus seperti ini kompres dingin. Ingat nggih, kompres hangat hanya dianjurkan itu kalau nggak salah satunya itu adalah kalau hipertermi dan satunya saya lupa. Satunya saya masih lupa. Kalau peradangan tidak boleh dikompres hangat karena akan memperparah. Gitu nggih. Ini tadi ini kita kembali nomor 13 nggih. Ini B6 nyeri juga mengatakan jari kaki maka pasien sulit untuk berjalan. Oh, iya ya. Bapak Ibu saya mohon maaf. Ini ternyata ada data yang belum masuk ya. Ini pasien sulit untuk berjalan ya. 3 bulan saja. Ya, Bukan ini sapi tuh maksudnya. Terus. ya, pasien sulit untuk berjalan. Jadi hambatan mobilitas Lepas peti toh. kira-kira masuk di B berapa? Balik lagi mohon maaf. 6. Benar, Pak. Apa? Ini B berapa? B. Pasiennya kan ini apa ini? Penderita bangun 3 bulan sejak 3 bulan lalu. Stroke kan ya? Berarti B3. Ya, gitu nggih. Jadi jawabannya adalah hambatan mobilitas fisik. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi kelewatan ini ya. Sudah saya tandai pada ke bawah kepikiran apa ya yang kurang ya. Ya, gitu nggih. Ingat nggih hambatan mobilitas fisik bisa masuk di B3, B1, B2 ataupun B6. Gitu nggih. Oke. Selanjutnya, ingat nggih Bapak Ibu kalau lihat soal nanti dilihat et kausanya. Nggak usah buru-buru. Oh, hambatan mobilitas fisik berarti ini perkara gerak. Pasti B6, nggak selalu. Gitu nggih. Oke. Oke, selanjutnya diagnosa keperawatan utama. Oke. Diagnosa keperawatan utama
Seorang perempuan 55 tahun di bawah kening nyeri kedua lutut. Sejak 5 bulan terakhir, terutama saat beraktivitas, sulit berdiri dari posisi jongkok. Sulit berdiri, berarti gangguan gerak. Bengkak, kemerahan pada kedua lutut. Nah, ini. Nyeri pada jari-jari tangan positif. Skalanya 3. Pasien tidak percaya diri lagi memakai rok jika bekerja. Pasien seorang public relation di hotel ternak. Jawaban yang tepat adalah hambatan mobilitas fisik. Gitu nggih. Ingat nggih, lho Pak, ini ada Pak, nggak percaya diri. Ya, yang paling bio, psiko, sosio, spiritual. Bionya apa? Nyeri ini. Sama hambatan mobilitas fisik. Kan ini nyeri, masalahnya ada 2 yang bio ya. Hambatan mobilitas fisik sama nyeri akut. Ya, terus pasien tidak percaya diri lagi, bisa cemas atau gangguan citra diri, ya kan? Ini pasien tidak percaya diri lagi. Oke, gangguan citra diri bisa. Oke, gangguan citra diri masuk psiko. Itu nggih. Sosionya ada nggak? Nggak ada. Spiritualnya nggak ada nggak? Nggak ada. Jadi jawabannya adalah B. Nggih. Ingat nggih, didulukan untuk gangguan bionya baru kita ngomong psiko. Kalau bionya selesai baru psiko. Itu nggih. Selanjutnya nomor 16. Apakah diagnosa keperawatan utama hierarki laki? Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke dokter, keluhannya benjolan leher di bawah dengan skala 7. Sudah sehingga diberi pereda nyeri. Oke, diberi pereda nyeri. Pasien bekerja di pertambangan 4 tahun lalu, hasil pemeriksaan fisik leher ditemukan limfa node mati, sinistra, besarnya sebiji kacang tanah, konsistensinya padat, nyeri tekannya positif. Pasien bertanya apakah benjol ini kanker atau dapat berubah menjadi kanker sehingga menyebabkan gangguan tidur. Gangguan tidur. Oke, jawaban yang tepat adalah nyerinya sudah diberikan apa ya? Diberikan pereda nyeri. Jawaban yang tepat adalah A. Itu ya, kecemasan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Oke, selanjutnya nomor 17. Apakah tindakan yang dilakukan perawat? Seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri dada. Pasien mengeluhkan 6 bulan terakhir ini mengalami nyeri dada substernal bersifat intermittent. Ya, bersifat intermittent. Kadang muncul, kadang enggak. Kadang muncul, kadang enggak. Gitu, nih. Nyeri pertama kali terjadi ketika melakukan kegiatan, menurun ketika istirahat. Oke, kita tandai dulu ya. Ketika toleransi aktivitas nih seperti ini ya. Oke, pasien saat ini mengeluh nyeri skala 5 seperti ditunjuk. Perawat melakukan tindakan penanganan nyeri dengan mengajak pasien bercerita hobi yang menyenangkan traveling di dalam hingga ke luar negeri. Ya, jawabannya apa Bapak Ibu? Manajemen nyeri ini. Jawabannya apa? Jawabannya apa ini? Kira-kira? Distraksi. Distraksi. Gitu, oke, distraksi. Imajinasi salah satu bagian dari distraksi. Gitu, nih. Jawaban yang tepat adalah distraksi. Karena tujuannya adalah meredakan nyeri. Imajinasi kurang tepat. Ya. Oke, selanjutnya 18. Jenis golongan obat ketorolak. Nah, ini sudah kelihatan nih. Apa Bapak Ibu? Ini middle ya. Ya, middle. Ya, paracetamol terus ketorolak. Berarti jawabannya apa? Analgesik. Analgesik ini sudah pasti, oke. Nggak usah baca soal, oke. Oke. Nomor 19. Apakah tindakan yang dilakukan perawat? Seorang perawat bertugas di ruang isolasi. Saat ini perawat tersebut bertugas merawat 2 pasien dengan diagnosa diare
dan tuberkulosa paru, perawat sedang melakukan tindakan memutus rantai infeksi dengan memakai alat pelindung diri. Tindakan apa yang dilakukan perawat? Oh iya, tindakannya apa ini? Memutus rantai infeksi. Perawat sedang melakukan tindakan memutus rantai infeksi dengan memakai alat pelindung diri. Jawabannya adalah yang C atau yang D. Memutus rantai infeksi dengan memasang alat pelindung diri. Ja- Jawabannya D. D. Gitu nggih. Bapak Ibu, karena ini konteksnya ini jadi kesatuan alat pelindung diri, berarti universal precaution. Tapi kalau memutus rantai infeksi, berarti isolasi. Gitu nggih. Dilihat konteksnya. Kalau hanya memutus rantai infeksi, C. Tapi karena ini memutus rantai infeksi, terus memakai alat pelindung diri, berarti D. Gitu. Ya. Oke, terima kasih atas feedbacknya. Selanjutnya, kriteria pasien mengalami infeksi nosokomial. Nah, infeksi yang terjadi karena di ruang rumah sakit ya, salah satunya. Seorang perawat sedang merawat pasien dengan stroke, kondisi tidak sadar 5 hari perawat didapat pasien mengalami batuk berlindung. Pasien juga infeksi nosokomial. Oke, kriteria pasien infeksi nosokomial yaitu adalah apa Bapak Ibu? Jawabannya A, D, A. A. Gitu nggih. Kok nggak D, Pak? Iya, waktu perawatan lama itu juga memperparah. Tapi ini tidak absolut, tapi yang absolut adalah A. Bisa jadi waktu lama tapi perawatan yang bagus ya nggak nosokomial. Jadi nggak bisa jadi kriteria absolut. Bahkan ini nggak bisa jadi patokan untuk yang ini. Ya, itu nggih. Selanjutnya nomor 21. Berapakah total GCS? Oke, kita GCS. Seorang laki-laki 65 tahun dirawat di unit neurologi dengan keluhan penurunan kesadaran, kesan hemiplagi dekstra. Perawat mengkaji gejala dan hasil gerakan dekortikasi. Nah, ini. Pasien tidak membuka mata dan tidak bersuara saat dirangsang nyeri. Nah, oke. Jawabannya apa, Bapak Ibu? Apa kira-kira jawabannya yaitu jawabannya adalah kita lihat ya. Dekortikasi. Dekortikasi itu apa sih Bapak Ibu? Dekortikasi itu macam tangannya itu kayak anu nggih. Kayak fleksi gitu nggih. Ya, kayak fleksi. Jadi mengarah ke apa ya? Mengarah ke menggenggam ke arah dalam gitu nggih. Apa ya, fleksi. Jadi pada saat dikasih nyeri, dia itu kayak orang menggigil tapi ke arah tangannya itu ke dalam. Nah, ini fleksi ya. Fleksi, genggam ke dalam. Genggam apa ya? Genggam ke dalam. Ya, ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi pada saat diberikan respon nyeri, dia itu fleksi ke dalam. Fleksi itu masuk respon motorik berapa? Motorik 2 ya. Motorik 2 atau 3 ya? 2 atau 3? 2 atau 3 Bapak Ibu? Fleksi. 3. Jawabannya adalah 3. 3. Kalau yang 2 itu ekstensi Bapak Ibu. Ya, itu ya. Terus pasien tidak membuka mata dan tidak bersuara. Ini berapa ya? Rangsang nyeri 1 ya. Ya, GCS nggak ada yang 0 Bapak Ibu. Adanya X ada. Itu ya. Ya, jawaban yang tepat
untuk kasus ini yaitu apa Bapak Ibu? 5. 5. Gitu nggih. 5. 5. Oke. Jadi untuk apa ya? Untuk GCS ya. GCS itu ada fleksi sama apa? Sama ekstensi gitu nggih. Ya. Kalau ekstensi itu 2, ekstensi 2. Oke, selanjutnya nomor berapa ini? Nomor 22. Oke, berapa nilai GCS motorik? Oh, ini GCS lagi ini. Ya, GCS motorik. Ya, seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di bangsal neuro dengan penurunan kesadaran yang dialami saat pasien sedang makan. Perawat mengkaji GCS motorik dan didapatkan deselebrasi. Oke, deselebrasi. Deselebrasi ini macam ya, macam ekstensi ya, ekstensi. Ya jadi pergelangan tangannya ekstensi. Yang tadi kan fleksi, kalau ini ekstensi. Ekstensi agak buka gitu ya. Nah, ini tak tandai dulu ekstensi ya, ekstensi abnormal. Ekstensi abnormal. Jadi kayak macam kita kalau makan abnormal. Kayak makan jeruk lemon gitu ya, kayak kecutan apa ya, terlalu asem atau terlalu kecut gitu ya. Jadi tangan kita kayak ekstensi gitu nih. Nah, jawabannya yang tepat adalah apa Bapak Ibu? Yang tepat kalau ekstensi yaitu 2. Ya, itu nggih. Terima kasih atas jawabannya. GCS ini sering keluar Bapak Ibu. Kebanyakan yang laporan itu GCS ya, GCS, Apgar ya, Apgar skala, kalau maternitas ya, kala terus manual testing, manual muscle testing atau kekuatan otot gitu nggih. Oke. Jadi kebanyakan muncul, tapi tidak selalu pasti dapat, cuma kebanyakan muncul. Sama triase ya, merah, kuning, hijau, biru ya gitu guys. Kita lanjutkan nomor 23. Kesadaran. Seorang laki-laki 52 tahun dirawat di ICU dengan penurunan kesadaran, tampak bibir mencong. Perawat mengkaji pasien masih dapat dibangunkan dengan rangsang kuat, namun kesadarannya menurun lagi dan pasien masih mengikuti suruhan singkat. Dapat mengikuti suruhan singkat dan mudah tertidur saat diajak bicara. Lah ini kira-kira jawabannya apa ini Bapak Ibu? Jadi pasiennya ini dapat dibangunkan dengan rangsang kuat, tapi hanya suruhan singkat saja dia sudah mudah sekali untuk tertidur. Jawabannya apa Bapak Ibu? Online. Somnolen gitu nggih. Kalau apatis sudah pasti tahu nggih, kesadarannya segan ya, sikapnya ini acuh tak acuh ya. Kalau sopor ini apa? Keadaannya mengantuk dalam ya, mengantuk dalam. Terus kalau yang ya semi koma ini ya tingkat penurunan kesadarannya ya lanjut eh, mengarah pada posisi koma. Kalau kompos mentis sudah pasti tahu ya. Oke, jadi ini penilaian secara kualitatif ya. Kalau ini penilaian secara kuantitatif gitu nggih. Itu. Terus bunyi nafas tambahan. Gitu nggih, bunyi nafas tambahan. Oke, selanjutnya seorang perempuan 33 tahun masuk UGD dengan keluhan yang sesak. Monggo jawabannya apa? Riwayat asma lah. Oke, kelihatan ya asma, tapi kita lihat nggih, kadang-kadang ada tambahan lagi.
Karena membersihkan lemari penuh debu, perawat melakukan pengajian auskultasi area paru dapat bunyi suara nafas tambahan, penyempitan jalan nafas. So, sudah pasti ini. Jawabannya adalah wheezing atau mengi. Gitu, oke. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi jawabannya adalah wheezing untuk apa ini? Untuk asma ya. Kalau apa ya? Reles ya. Reles ini macam kayak suara sendawa gitu nggih. Suara sendawa kayak apa ya? Kecil, bukan sendawa, bukan orangnya yang sendawa, cuma ini suaranya pada saat nanti diauskultasi kayak crackles, kayak crackles ya, crackles ya, kayak crackles Bapak Ibu. Crackles, rails itu sama ya, suaranya kayak klek 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 gitu, klek 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 gitu ya. Crackle. Fiction rep ini ya gesekan antara visceral pleura visceral dan parietalis. Bronki ini ada sumbatan, sonor ini suara normal dari lapang paru gitu. Oke, ini lagi. Oh, ini beda lagi. Beda lagi. Nafas tambahan. Bunyi suara nafas. Seorang laki 30 tahun isolasi keluhan sesak, batuk-batuk, 3 tahun di sender, warna hijau. Perawat melakukan auskultasi lapang paru, terdapat bunyi nafas tambahan, peningkatan produksi sputum. Nah, ini kelihatan. Jawabannya adalah ronki. Gitu, Ge. Ingat nggih, kalau ronki ini tadi ya produksi sputum, grok 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 grok, reles ini kayak klek 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 kayak sendawa, friction rep ini adalah gesekan kayak remesan ya, kayak tangan gitu. Gesek, sonor ini suara normal paru, wheezing ini ada suara penyempitan atau mengi gitu. Oke, selanjutnya yaitu adalah nomor 20 apa? 26. 26. Gejala apakah yang nampak pada pasien? Ya. Seorang perempuan 60 tahun di lalu GD, trauma kepala 4 jam lalu, masuk RS. Menurut pengantar, pasien sempat pingsan saat kejadian, namun berlangsung 10 menit. Saat pengkajian, pasien mengeluh pusing. Lah, berarti gejala apakah pasien tersebut, Bapak Ibu? Monggo, dikira-kira jawabannya apa? Ini kriterianya nampak ini. Ya, traumanya kepala. Oke, trauma kepala. Pingsan saat kejadian namun hanya 10 menit saja. Ya, 10 menit saja. D. Saat pengkajian mengeluhkan pusing. Jawabannya adalah tanpa D. apa? Apa Ibu? C. D, Eh, Pak. D. Peningkatan tekanan intrakranial. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang lain? Kira-kira ada yang lain nggak? Kira-kira ada yang lain nggak? Apa jawabannya? Kira-kira. Kita lihat dulu nggih. A, E. A, D. Contusio cerebri. Komusio. Yang benar adalah komusio. Ini soalnya lebih ke arah ke semacam medis ya, tapi nggak masalah. Ini hanya manifestasi dari pasien seperti ini, manifestasi klinis. Ya, ini biasanya digunakan pada saat dokter ini menganamnesa. Kalau kontusio cerebri ini pasti COB, ya pasti COB. Kalau komusio ini biasanya COS ataupun COR, tapi nggak selalu ya, nggak selalu. Kadang-kadang hanya COR saja. Nah, kontusio cerebri Bapak Ibu, ini biasanya pada COB, ini jika benturan sampai mengganggu SSP, gitu ya, susunan saraf pusat. Atau kita ngomong itu mengganggu apa ya? Mengganggu fungsi otak, mengganggu
fungsi otak. Nah, peningkatan interkranial ini tidak terlalu kuat datanya karena eh, tidak menunjukkan manifest yang menguatkan peningkatan tekanan intrakranial. Apa yang selanjutnya adalah komusio. Jawabannya komusio itu apa? Karena dia tadi trauma kepala, berarti trauma kepala ada benturan lah ya, trauma kepala, benturan atau trauma pada kepala, ya kan? Tapi tidak mengganggu fungsi otak. Taunya gimana tidak fungsi otak? Taunya gimana? Biasanya tandanya adalah mual, muntah, ya kan, muntah proyektil dan lain sebagainya seperti itu, dan pingsan kurang dari 15 menit gitu nih. Seperti itu. Jawabannya adalah komusio. Jadi kebentur dok gitu aja. Terus mengeluh gliyeng, pusing ya, gangguan keseimbangan sebentar ya. Itu komusio. Oke. Selanjutnya nomor 27. Apakah diagnosa keperawatan utama ini hierarki lagi Bapak Ibu? Seorang laki-laki 50 tahun dirawat di bangsal neuropenurunan kesadaran pas kecelakaan. Saat ini pengkajian GCS-nya 7. Oke, 7. Oke, tekanan darah 180, nadi 48, nafas 26, suhu 38. Tampak terpasang NG itu terpasang masker, non rebreathing mask cuma 8 liter per menit, kesan hemiparese kontralateral. Hemiparese kontralateral. Berarti ini kanan atas atau bawah berbeda. Sorry. Maaf. Ini maaf ya. Kecelakaan terpasang masker kontralateral. Oh, nggak diketahui ya pendarahan intrakranialnya seperti apa. Ya, jadi kalau yang gangguan kepala kanan, hipodens kanan, berarti yang gangguannya kiri. Kalau hipodens kiri, gangguannya ekstremitasnya kanan, ya kontralateral. Oke, jawaban yang tepat kira-kira apa Bapak Ibu? Ini nggak usah diperhatikan ya ini kontralateral ini ya. Ini berhubungan dengan hipodens. Oke, D penurunan kapasitas kranial, benar. D jawabannya. Ya, hem. D nomor 28 tindakan yang sebaiknya dilakukan. Seorang perempuan 20 tahun masuk UGD dengan cedera kepala ringan, pasien sadar penuh, nyeri kepala 4 dan pusing. Ya, pasien 4 dan pusing. Saya tandai dulu. Sadarnya penuh ya, sadar penuh. Pasien tidak muntah tanpa jejas frontal kiri. Observasi TTV 100, nadi 82, suhu 36, nafasnya 20. Pasien bisa perawatan di rumah sesuai permintaan pasien. Pasien bisa perawatan di rumah sesuai permintaan pasien. Pasien bertanya kepada perawat apabila daerah cedera. Pasien bertanya kepada perawat apabila daerah cedera di kepala bengkak. Apabila. Oke, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Ini kayaknya ini yang salah, ini apabila ini. Pasien bertanya perawat daerah kepala bengkak ya. Oke, jawabannya tepat apa ya Bapak Ibu? Tindakan yang tepat. Jejas. Oh, ada jejas ini ya. Ini ada bengkaknya pada saat di jejasnya. Jawabannya adalah kompres dingin. Good, Ingat ya Bapak Ibu, saya ulangi lagi. R I C E. R-nya apa? Rest. Ya, rest. I-nya apa? Imobilisasi.
atau ice ya, kompres pakai S. E-nya elevate ya. Ini kalau spot injury ini juga bisa untuk trauma. Yang tidak boleh dilakukan apa? Harm itu apa? Heat atau hot. Nggak boleh dikompres panas, ini nggak boleh. Hanya apa? Hanya alkohol. Oke, alkohol. Oke, alkohol. Terus R-nya apa? Running atau digerakkan. Terus M-nya apa? Masak. Itu oke. Oke. Selanjutnya nomor 29. Apakah diagnosa keperawatan utama hierarki laki? Seorang laki-laki berusia 74 tahun dengan SNH. Pasien riwayat stroke 5 tahun lalu. Pasien masuk rumah sakit dengan penurunan kesadaran terjadi mendadak 5 hari yang lalu. Perawat melakukan pengkajian ditemukan hemiparesia sinistra. Batuknya berlendir warna putih. Nah, sudah kelihatan ini. Ya, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Ada yang sulit menelan. Infak luas temporal parietal karena gena ganglia basis. Jawabannya Bersihan jalan nafas. bersihkan jalan nafas. Oh, ada. Ya, nanti Bapak Ibu kalau ada soal nggak usah bingung ya. Oh ya, saya juga evaluasi diri ya. Tadi bersihan jalan nafas kok nggak ada gitu Padahal datanya ada. Ternyata ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Nanti akan muncul bersihan jalan nafas tidak efektif, bersihan jalan nafas inadekuat, atau gangguan bersihan jalan nafas. Jadi nggak usah bingung. Kadang-kadang pembikin soal pakainya Linda Jual, pakainya Nanda, pakainya SDKI. Jadi macam-macam ya. Seperti itu. Oke ya. Bersihan jalan nafas. Yang penting intinya sama. Oke. Ya, selanjutnya adalah nomor terakhir. Diagnosa keperawatan utama. Seorang laki-laki 42 tahun dirawat di bangsal neuro dengan trauma kepala ringan. Hasil pengkajian menunjukkan subdural hematom. Lah ini pengkajian GCS-nya 14, pasien mengeluh nyeri skala 6, nampak bingung jika ditanya, ngantuk, ada positif, hasil TTV 130, nadi 72, 20, ini pernafasan suhunya 37, nampak hematom palpebra ya, hematom palpebra rakun ya. Terpasang kateter, infus air 20 tetes per menit, manitol 100 cc. Oh, ada manitol ya. Oke, jawaban yang tepat adalah gitu Kenapa kok nggak B? Nggak ada diagnosa peningkatan TIK gitu Yang benar ada ketidakefektifan perfusi jaringan serebral, kecuali ini diganti penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Itu boleh ya. Jawab yang ini. Jawab yang penurunan kapasitas intrakranial. Gitu Bapak Ibu. Mungkin cukup untuk diskusi kita pada malam ini. Sebelum saya tutup, dari panjenengan apakah ada feedback, respon, saran, kritik, dan tanggapan? Ada Bapak Ibu? Ada apa enggak? Cukup? Cukup, Pak. Terima kasih. Cukup. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian, sudah menyimak sampai akhir. Tetap semangat, kuatkan niat.
nawaitunya untuk keluarga, untuk kehidupan yang lebih baik, yang pasti untuk ibadah gitu nih. Jadi segala sesuatunya nanti akan lebih mudah dan lebih indah pada akhirnya. Oke, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga panjenengan diberikan kemudahan, kelancaran, dan semoga niat baik Anda yang Anda cita-citakan pada kali ini, semoga Allah berikan rahmat dan keberkahannya, semoga diterima dan lolos menjadi seorang ASN. Dan saya tunggu kabar baiknya, dan tak lupa selalu saya tunggu kabar baiknya, kabar prajabnya Bapak Ibu, atau apapun itu ya namanya. Ya, saya akhiri pada sesi kali ini. Insya Allah nanti kita bisa ketemu atau berkomunikasi lagi dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga, sehat selalu untuk jenengan dan keluarga. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak. Matur nuwun. Saya akan kirimkan ke admin nanti biar diteruskan. Terima kasih, Pak. Siapa?